الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah salat maghrib dan pengajian maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pengajian kita menyangkut dengan fadilah ilmu dan ulama. Riwayat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia padanya dan mendengar ia akan barang yang dikatanya, adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan yang Allah berikan kepadanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang pergi ke tempat pengajian, ke tempat majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap langkahnya itu 100 kebajikan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Setiap langkah yang kita langkahkan tadi menuju kepada majelis ilmu setelah maghrib malam ini, maka Allah akan memberikan nilai kepada kita. Tiap-tiap langkah kita diberikan 100 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita duduk di dalam majelis itu, seperti kita malam ini, duduk kita di majelis ilmu ini dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang ditunjukkan untuk menyampaikan ilmu tersebut, maka setiap kalimat yang kita dengar, Allah akan memberikan kepada kita satu kebaikan. Allah berikan satu kebajikan setiap kalimat yang kita dengar di dalam majelis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi ibadin min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim fikih yang memberati dengan wara' terlebih payah
atas syaitan, tipu dayanya daripada 1000 abidin yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara. Kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, orang yang alim fiqih, orang yang mempunyai ilmu fiqih itu sangat rumit bagi syaitan untuk memperdaya orang itu dibandingkan dengan 1000 orang yang abid, orang yang ahli ibadah dan dia wara tapi dia bodoh tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu lebih baik orang yang alim fikih, dia mengerti ilmu fikih, lebih baik daripada 1000 orang yang abid ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmu. Maka syaitan sangat mudah memperdaya orang yang abid tadi yang tidak punya ilmu ketimbang orang yang punya ilmu fikih tadi. Demikian jauh bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun orang abid itu orang yang wara, orang yang sangat wara dia dalam beribadah, hana pegah kegop, hana sapu, wara tak orang. Tapi satu dia yang tidak punya ilmu, jahil dia tentang ilmu. Maka lebih baik orang yang berilmu. Dan sangat susah bagi syaitan memperdaya orang yang berilmu ketimbang orang yang ahli ibadah yang tidak berilmu. Nah, itu kedudukan, kelebihan orang yang memiliki ilmu. Seperti kisah Barsisah yang lagi akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang alim atas orang abid ahli ibadah seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang, dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggikan derajatnya pada akhirat nanti. Rasulullah mengatakan lagi bahwasanya kelebihan orang alim dengan orang abid yang ahli ibadah itu perbandingannya seperti kelebihan bulan purnama dengan segala bintang. Lebih orang malim dengan orang abid lagi ibarat lebih bulan purnama dengan ubena bintang. Cahaya bulan purnama itu mampu mengalahkan seluruh cahaya bintang yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perbedaan orang yang alim dengan orang yang abid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud perbedaan atau kelebihan yang Allah berikan bagi orang alim di sini? Yaitu maksud daripada Rasulullah banyak pahalanya dan tinggi derajatnya orang yang alim dibandingkan dengan orang yang abid. Ya. Maka dari beberapa hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya nilai ibadah yang kita lakukan semua bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Maka jika kita tidak memiliki ilmu, ibadah itu mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu. Maka kuncinya adalah ilmu.
Kalau ilmu tidak ada, ibadah itu tidak ada nilai, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umatku. Ada pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, kelebihan orang alim dengan orang yang abid itu seperti kelebihan Rasulullah dengan umatnya. Demikian tinggi kedudukan orang yang alim. Makanya sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris, penerus estafet daripada dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah penerus risalah Rasulullah. Di dalam kitab Darus Samin pernah disebutkan bahwasanya apabila di dalam satu dusun ada orang yang alim, maka penduduk satu dusun itu terselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan daripada kewajiban-kewajiban fardu kifayah yang Allah bebankan bagi dia karena ada orang alim. Kaji dia menyona ulama na urang malim lang kampung bet dalik urangnya. Tak jaga, tak pelara, tak hormati agar kampung gedanyonya selamat daripada bala. Agar gedanyo selamat daripada kewajiban-kewajiban kifayah yang tidak kita lakukan, yang tidak kita mengerti, tapi karena ada mereka maka kita terselamatkan. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Allahumma ighfir lil muallimina wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Ya. Rasulullah di dalam hadis ronenyan nemu doa kepada orang yang mengajar, kepada orang yang purno, kepada pendidik, kepada pengajar. Putra berdoa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memohon kepada Allah agar memberi berkah pada badan mereka pengajar, dan agar Allah memanjangkan umur mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Berberkah bak badan berdoa li Rasulullah, berberkat bak umur panjang, maknanya berkat umurnya, dan penampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa daripada Rasulullah bagi orang yang mengajar. Maka menyogedanyo kajet de Al-Quran, bacaan Al-Quran sudah pasai, maka sewajarnya kita ajarkan anak kita. Tak pernah kedua anak kita. Baik tajuk buat tengku lain. Masa tengok dia tak pernah anak tak alif ba. Ketika kita mengajarkan dia cara baca Al-Quran, karena kita sudah benar bacaannya, maka kita ajarkan anak kita sendiri. Tak pernah supaya anak ji ibu Quran melalui lidah kita. Maka ketika demikian kita sudah termasuk ke dalam hadis Rasulullah tersebut, kita sudah termasuk dalam pengajar yang mendapat doa tadi
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa no? Tengok maksudnya mana? Baiknya sang hana moh. Hana tajuk buat dengku. Munyo jedra tu lebih gat. Apa no kera dilian ni. Kan dulu setiap selesai salat maghrib, setiap rumah-rumah yang ada di Aceh pasti kita mendengar anak-anak belajar membaca Al-Quran. Dulu dengan mi merno alif bari a, alif yu bari i, alif jiko bari u, a i u jamun. Geperno kero ke. Kadang-kadang geperno lema kadang-kadang geperno lene. Ketika sudah naik Quran besar baru diantarkan ke dengku, baru ke entak rumah dengku atau umunasa. Tapi ketika kecil untuk mengajarkan cara baca Al-Quran diajarkan oleh orang tuanya sendiri. Dan lebih bagus. Biteo hanali, ya kan? Dah itu lebih bagus. Kalaulah kita demikian, maka kita termasuk dalam golongan orang yang mengajar. Maka termasuk kita dalam doa Rasulullah. Allah memohon ampunan kepada pengajar. Allah memohon diberikan berkat pada badannya supaya badan pengajar itu sehat walafiat, dia terus mampu mengajarkan orang-orang yang awam, dan agar Allah memberikan berkah pada umurnya. Ma menyodoa Rasulullah panen ajar jaga dulu. Doa dia yo. Doa dia nak dalam doa tertugam tiga kalau nanti gitu. Tapi menyo Nabi hana cerita gitu lah oleh Rasulullah. Li Allah tetap gitu. Doa Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang hana diterima oleh Allah wati berdoa ketika beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu ya Allah, satukanlah umatku, jangan pecah belahkan mereka. Nyan yang digitulah oleh Allah. Muhammad, itu jangan engkau minta. Perselisihan itu aku berikan kepada umatmu bukanlah sebagai bala, tapi sebagai rahmat, bentuk kasih sayangku kepada mereka. Maka Nabi ada ke ternyata perselisihan, perbedaan gebiba umat ganyan jut ke kasih sayang. Cuman umat mentang yang salah pakai. Maka jangan heran di dalam Islam itu ada 4 mazhab. Karena kenapa? Allah yang lebih tahu kondisi-kondisi dunia yang Allah ciptakan, maka dialah yang lebih tahu. Dan daripada Anas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilik kepada perbendaharaan Allah Ta'ala daripada neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Maka demi Tuhan diri Muhammad dengan tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada pintu orang alim, melainkan di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah ibadah setahun. Pegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Pegah Rasulullah munyo perle gedanyo gepemerdeka oleh Allah daripada apui neraka, maka giukalan atuh orang yang mereno dengan kalian kasih sayang, dengan kalian galak suka kita. Pada tak kalian orang yang minta ilmu ataupun anak ijak yang minta ilmu yang ber, kita merasa senang.
hati kita yang merasa senang, hati kita yang merasa galak anak dihitim ya abud. Nyan orangnya akan kebebaskan oleh Allah daripada api neraka. Dan Rasulullah nemu sumpah bahawa agapnya yang atuh kudrat Allah Subhanahu wa taala nepegah oleh Rasulullah orang yang merenung, orang yang jak bak tempat rumah ilmu, orang yang pergi ke tempat rumah-rumah atau majlis-majlis ilmu, tempat-tempat majlis ilmu kepegah, maka kepegah tiap-tiap langkah ibadah setahun. Sabuh langkah orangnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah setahun lamanya. Mana bayangkan hidrona dari tumpuk tengah ni jak kena, nayang dari hagu, nayang dari pusung, nayang dari lancangan. Bayangkan berapa langkah. Oh tunggu kamu hana mejak ngedapak, mejak ngehonda, dihitung putaran roda. Putaran roda honda. Tiga je putar roda, dihitung oleh Allah situn ibadah. Dua gay putar roda, dihitung oleh Allah 2 ton ibadah. Tiap-tiap langkah berarti 2 buah roda. 2 buah roda berarti 2 ton. Kaki 12. 2 ge tabut kaki. Langkah pertama, langkah kedua dihitung oleh Allah 2 ton ibadah. Man bayangkan waktu tahu untuk lem kembali pun demikian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti lagi kita pegah malam Selasa yang kali. Gebi umur oleh Allah mesti. Cerita ton gebi umur oleh Allah. Bak delon mesti hana dia amarno ilmu. Hana amai gedanyo yang tak bubut yan. Cip uro mesti tak bubut. Yang terus mesti 1000 ton ibadah. Hana. Hana dia abud. Hana ya. Hana ju. Nah, yang sunat-sunat ikatan. Yang berlaku perang putra oleh Nabi. Demikian tingginya, demikian besarnya ilmu di sisi Allah. Hingga bak orang yang hidup ilmunya, pih raya orang-orangnya. Kan ke perang, munyo pergi aja ke orang raya, mengang orang raya. Ni pergi ni aja ke dengku, mengang dengku. Kan? Anda hanjut lagi agaknya. Nahi dia dengku lagi orang mengang orang Mekah minyak angin. Tak hana je dia kurang kap minyak angin, minimal nabe minyak angin bak dia. Mana apa? Maka belajarlah kalau ingin mendapatkan apa yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang belajar. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam syurga. Sambungan hadiahnya ke pengalong. Orang yang jak bak majlis ilmu nyan tip-tip langkah gak nyan di samping bernilai 1 langkah setahun ibadah, maka titip sabuh langkah Allah akan gepegat mahligai ke orang nyan di dalam syurga Allah. Disiapkan mahligai. Akan kepersiapkannya. Dan berjalan ia di atas bumi dan bumi meminta ampun baginya. Ketika gedanyo tajak dari rumah tajak kena masjid, dari rumah tajak ke bak rumah tungku dia abad, ataupun dari rumah tajak bak balai pengajian, maka kedatangan gedanyo, perjalanan gedanyo mono di atas bumonya, bumo akan dilaki ampun kepada gedanyo yang minta ilmu. Alhamdulillah. Tayo mandum malamnya ruh dalam golongan yang kepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kadayona dalam doa Rasulullah lagi lu pegah mano dan dalam doa bumo yang gedanyo gilha beno laki ampun ba Allah kepada gedanyo dan gedanyo merumpuk pahala titip langkah saban lagi tak ibadah situn dan titip langkah gepegat mahligai li Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah. Dan singah akan gebi kepada gedanyo dunianyo kaki aman. Itulah bekal.
Bekal yang paling utama dalam hidup adalah belajar. Yang paling nilai ba Allah. Kita belajar sehingga kajet ke pengajar. Nah, kajet ke pengajar. Alangkah indahnya di samping mengajar, kita juga belajar. Nah, merno Merno ju sabi kalau mati merno ju. Apa ni nasib ilmu Allah habis. Bumalim dia tajid habis ilmu Allah. Urungnya yang kamalim-malim ke merno bak yang watih kat nyalom. Ya kan? Yang manyang-manyang ilmu. Ya ke Abu Muhammad Yusuf ke merno bak tumin. Merno di atasnya. Tanya orang sit, dia abut bak Abu Manan. Walaupun kaji guru ni Abu Manan mata boh yang semua bertajak dia abut. Karena habis ilmu. Itu lebih bagus. Dan riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun, puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya, lagi makbul amalnya, tiada mardud, tiada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan lagi di dalam hadisnya, siapa yang belajar satu bab ilmu, so yang merno saboh bab ilmu, ya, maka gimana kepala ilmu punya ilmu yang nak manfaat bagi orang yang di akhirat dan nak manfaat bagi orang yang di dunia. Di dunia, di akhirat nak manfaat ilmunya, di dunia pina manfaat. Maka terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun puasa pada siang harinya. Lebih gad daripada katanya tak puasa selama 7.000 tahun. Tak puasa selama 7.000 tahun umur dunia, manteng gad tak mereno saboh ilmu, saboh bab ilmu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya umur dunia 7.000 tahun. 7.000 tahun yang tengok tak puasa tapi tak puasa dan tak sembahyang. Tak puasa dan tak sembahyang waktu malam. Asai malam tengok sembahyang hana piu-piu sampai bengah sembahyang. Sehingga bengah dah lanjutkan cakuro dengan puasa. Menan sabi. Yang mantang lebih le nilai ji. Mantang lebih gad gedanya tamerno saboh bab ilmu. Mantang letak nilai belajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesering lo begah kejut berat orang yang merno. Karena balasan di raya. Tantangan pi raya. Pate gena aja kai klik enemy. Pate gena aja kai begah lima nek mit pimpa sana li. Macam-macam tantangan. Pate gena aja sangka mangin lam ruang. Nyan ji mandu mian. Tipe daya syaitan. Keban sit lawan. Keban lawan ndak sakit rung bija. Nya menan aja enggak sakit-sakit rung ada. Sakit rung ada. Ke syaitan hana pun tak pengen kaya. Hana enggak dengar katanya dak lawan. Tak ja oleh in mentai ke. Rugo mentang dapat sedar kaya hana asi. Mangat dak goda orang lain mentang. Itu. Nya taman du baro kan. Sembayang yang sih, sembayang menyoh hagalam dah pufon, hama jangan pufon ni. Belajar pun demikian. Maka berat belajar ilmu. Karena nilai rayatan dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belajar itu makbul amalnya. Orang yang mereno, orang mereno ilmu Allah, saboh bab ilmunya, amal gaknya hana getulak oleh Allah. Amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sayangnya kita ketika kita melihat saudara kita, dia beramal mau tapi belajar tidak mau. Sangat sayang. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih tak tidak saudara adanya gemamai getim gaya perah dari waktu. Olehnya warak tak orang. Tapi belajar dia tidak mau.
maka dia menjadi orang yang ahli ibadah dan orang yang wara, tapi dia jahil, bodoh tentang ilmu agama, ilmu Allah. Maka dia tak getulak, hang getung oleh Allah. Ya. Tapi menyokong ada amarnya urusan jak dia, masalah jetnya urusan Allah dan urusan dia. Tergebi lima yang hananya urusan Allah, urusan katanya jak. Perintah guyu ya amarnya jak. Habis dia hanya je pandai urusan dia ya. Mandumnya al-ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Kesoyang oleh Allah gurunya ngebi. Tapi mungkin kita dah tim jah ngebi. Allah tidak pernah mengingkari janji. So yang tim patih lagi agaknya pegah ngebi. Hana raya ubud yangnya tetapnya. Yang ibadah gedung oleh Allah. Saya kata ulama menuntut dan merenung ilmu asal ibadah tetap diterima oleh Allah. Nyan kunci. Anak kunci dah ini ni. Alun pegang. Jabatan katanya hanjut W ilmiah. Kaya tak katanya lepeng hanjut W ilmiah. Han. Nyojut W ilmiah cukup jai ulama. 10,000 anak mit dalam daya. Yang je ke ulama memang rau. Bawa kampung pedang daya memang rau. Anak mit dalam daya 10,000. Maka memandum tergantung keyakinan dan keikhlasan. Nyainan buka pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyor Rasul begah dalam hadis. Dan Rasulullah bersabda lagi di dalam hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku perbendaharaan ilmu dan Ali itu pintunya. Jadi Rasulullah perbendaharaan ilmu, sedangkan Sayyidina Ali nyan pintu. Tak ibarat Rasulullah nyan bendahara yang di dalam sebuah gedung bangunan, bendahara ilmu, pintu jihto Sayyidina Ali. Maka untuk merumpuk perbendaharaan ilmu nyan mesti melalui pintu. Maka zaman kena sejarah ketika ia tanya Mbak Rasulullah di kafe, ke Rasulullah, Mbak Sayyidina Ali jawab haji. Waktu itu Mbak Sayyidina Ali, waktu itu manyang le kafenya, gekoh juga ku. Yang jawab haji. Ya. Ini hanya mayang-mayang. Jadi Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Maka tatkala mendengar orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Wate awak Khawarij, golongan firqah yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengar hadisnya dengki awaknya ke Sayyidina Ali. Dengki ke Sayyidina Ali. Maka dihasut, difitnah, diperang Sayyidina Ali. Ilawan Sayyidina Ali. Itu golongan Khawarij. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah, seorang kemudian daripada seorang berdapat dijawabnya, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahwasanya ia alim, sungguh seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, ya, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalil? Jawabnya, karena ilmu pusaka para nabi dan harta pusaka Karun. Dan bersangatan dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Hingga musapat tu 10 pembesar Khawarij di mufakat getanya dah merumpuk dengan Sayyidina Ali. Tapi tanya masalah dengan masalah yang berbeza-beza masing-masing getanya. Tanya je jawab puhan. Monyo je jawab berarti je nak ilmu. Betul lagi ke perah oleh Rasulullah. Menyo hanya jawab kan.
Maka bedah zira urang pembesar daripada kaum Khawarij, golongan yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijak mbak Sayyidina Ali, ia tanya, Ali, sogat ilmu dengan harta. Ali katanya, Gasaul Ali gat ilmu daripada harta. Pudali dah pegah le kata gat ilmu daripada harta. Gasaul Ali ilmunya pusaka para nabi-nabi Allah. Sedangkan harta pusaka Karun, pusaka Fir'aun. Daur orang lain yang lagi awaknya ke apa? Maka lebih gat ilmu karena pusaka para nabi. Harta pusaka Karun, pusaka Fir'aun. Ana gat apa? Dia jawab. Ya. Ana pai berapa? Betul ke jawab. Nah, bedai wo. Dan karena ini bahwa ilmu itu menjaga kita, harta itu kita yang menjaganya. Ya bukan? Dah cek orang yang lih tabla motor, sorah motor. Tanya orang motor. So kantor selendai motor. Tanya. Tapi ilmunya dijaga kita. Ijaga katanya ngan najis saja katanya peng terus geroi ngan najis saja katanya mudah itu bak jalan ngan ilmu saja katanya dumpu mendak yang keinginan katanya terpenuhi tapi menyo harta tetap katanya yang jaga tak pegat garasi pegat kan harta kita yang jaga. Bukan dia yang menjaga kita, tapi ilmu itu menjaga kita. Maka beralih ilmunya pusaka Nabi, sedangkan harta pusaka Karun dan pusaka Fir'aun. Karun dan Fir'aun kan orang yang gelaknat oleh Allah. Bila tak nak pegah ikut pelain, tidak ada seorang manusia pun, tidak ada orang tua di dunia ini sekalipun dia itu kafir yang memberi nama anaknya Karun ataupun memberi nama anaknya Fir'aun. Hana berarti demikian hinanya orang yang bertuhankan dengan harta. Maka perlu mulia Allah. Bertemanlah dengan ilmu. Sama dengan ilmu. Kemudian datang yang kedua bertanya ia seperti yang dahulu jua, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta karena ilmu itu memelihara akan dikau dan harta engkau peliharakan dia. Kita ada bukan mana? Iwo yang pun ijak pembesar yang kedua. Katanya Mbak Ali lom. Saban pertanyaan. So gat ilmu ngan harta Ali, gat ilmu kan Ali. Pakan, dalih lah ilmu mana kepegah lagi waktu. Karena ilmunya jagakah, tapi menyo hartanya mau balikkah yang jaga haji. Ilmunya kah jaga haji, tapi menyo harta kah yang jaga haji. Kalian tak kata ilmunya jaga dia. Tok balang kubu pengan kena yo ji. Ho yang tajak pengan le ji. Orangnya dami motor tajak bandar. Menyahana ilmu tentang kota bandarnya. Truk. Han. Maksud dana dan jak jambu tape. Jalan jak jambu tape hana ilmu dia. Han terus. Hana some. Tapi menyona ilmu ji. Jalan jak jambu tape, jalannya, lorongnya merumpuk jurung je, merumpuk jalan pulin, jambu depan je berah. Punya nak ilmu, mana ilmu apa ni? Mewet ni nak, mewet nak kota bandar. Padahal 650 ke kalau lewat jambu depan, tapi karena anak ilmu pada daerah jambu depannya nampak. Harta hana, nam dia kayak berah di motor, ino jambu depan, hana jaga dia je. Hana jaga. Tapi ilmunya dijaga katanya. Dunia akhirat dijaga. Sehingga mati katanya. Nak ilmu katanya tentang sembahyang. Katanya oleh malaikat
nak ilmu katanya tentang Allah, tanya malaikat marrabbuka. Dia dah jawab. Masa udip katanya nak ilmu, taturi katanya Allah Subhanahu wa taala. Taturi Rasulullah. Waktu taturi Rasulullah kan jikun itu malaikat katanya nak taturi kah Muhammad? Ilmu yang nak bertanya jawab. Long turi Muhammadnya mono gaknya adalah Rasul Allah. Ke malaikat long tikat long dupu long tri kata. Maka orangnya silakan ihlam kubu lagi pengantin baru. Ana lelong yang tapu bak kata. Semua karena ilmu. Boleh bahagia dunia, boleh bahagia akhirat, belajarlah ilmu. Wallahu alam bisawab. Wa ilaihil masir. Mengingat wadai katruh insyaallah benar dengan sapu kita lanjutkan kembali pada malam Selasa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.